Halo pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Demi bisa menikahi gadis pujaannya, seorang pemuda yang bekerja di sebuah pusat perbelanjaan nekat membobol mobil dan mencuri perhiasan emas. Dapur umum di Mugirejo, Sungai Pinang, Samarinda sepenuhnya sudah siap untuk salurkan makanan bergizi gratis. Lomba kuliner dengan menu makanan khas Nusantara menampilkan berbagai menu masakan dengan bahan dasar dari laut. Lukman, pria berusia 21 tahun ini, terpaksa ditangkap polisi di sektor kota Samarinda usai membobol sebuah mobil dengan cara memecah kaca. Dari aksinya tersebut, Lukman berhasil mencuri perhiasan emas senilai 12 juta rupiah. Tindakan tersebut ia lakukan pada Rabu 20 Agustus 2025 sekitar pukul 1:55 waktu Indonesia Tengah. Wakapolresta Samarinda menyatakan pelaku sejatinya seorang pekerja kebersihan di sebuah pusat perbelanjaan. Saat bekerja itulah ia melihat sebuah mobil yang sudah lama diparkir di tempatnya bekerja tersebut. Pelaku yang sebelumnya sudah belajar cara mencuri melalui media sosial akhirnya mempraktikkan kemampuannya. Ini sangat meresahkan warga Samarinda dan alhamdulillah Polsekta Samarinda Kota telah berhasil mengungkap kasus tersebut. Ini sudah beberapa kali terjadi. Tentu kita menjadikan atensi kejadian ini merupakan hal yang menjadi tindak pidana menjadi atensi kita. Karena modus operandinya adalah dengan cara memecah kaca mobil menggunakan alat, salah satunya adalah menggunakan busi yang tidak ditemukan di lokasi atau di mobil korban. Lukman mengaku nekat mencuri karena terdesak kebutuhan. Salah satunya adalah biaya pernikahannya. Ia pun mengaku ini baru pertama kali dilakukan. Kepepet uang. Kepepet uangnya bukan mau nikah. Buat nikah ya? Jadi melihat kesempatan itu mecahin kaca. Di gaji nggak cukup lah. Cukup nambah-nambah. Kepepet uang. Kepepet nikah apa memang dipaksa nikah sama pacar ini calonnya? Kepepet ya. Kepepet ya, tapi memang mau dipakai buat nikah. Iya, Apapun dalihnya, pencurian ini membuatnya dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Persoalan pengalihan alur Sungai Siagung di Kecamatan Segah menjadi sorotan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kabupaten Berau. Dari keterangan secara tertulis, didapat informasi jika aktivitas tersebut dilakukan pihak perusahaan tambang batu bara atas izin Kementerian PUPR. Meski memiliki izin resmi, namun Dinas PUPR tetap akan melakukan penelusuran. Ini dilakukan untuk mengungkap keresahan warga terkait penutupan aliran sungai tersebut. Pihak PUPR mengaku belum pernah dilibatkan dalam kajian teknis perubahan alur Sungai Siagung, termasuk penerbitan rekomendasi untuk izin dari kementerian. Setelah ini kami coba telusuri lagi, apakah memang mungkin ada surat yang tidak sampai, atau memang tidak disampaikan suratnya, atau bagaimana, ya kita tetap cek sampai
detail apa yang sudah terjadi. Siap. Secara koordinasi Bang, apakah kalau misalnya dari pusat mengeluarkan izin harus ada rekom dulu Bang dari daerah sebagai yang punya wilayah saja Bang? Iya, karena kejadiannya itu di daerah memang sewajarnya dan setahu saya setiap apa yang dilakukan melibatkan rekomendasi, melibatkan perizinan dari pusat itu selalu ada rekomendasi dari daerah. Nah, tujuannya ya sebagai kelengkapan data. Sungai Siagung di Kecamatan Segah ini ditutup dan dialihkan alurnya oleh perusahaan pertambangan yang beraktivitas di Kampung Bukit Makmur. Sejauh ini masyarakat setempat menjadi resah sebab pengalihan itu diduga menjadi pemicu banjir. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Satu demi satu anggota Satpol PP Samarinda ini menuliskan data dirinya. Itu mereka lakukan saat digelar tes urin yang digelar oleh Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda Selasa siang. Kepala Satpol PP Samarinda menyebut tes urin ini diikuti 110 dari 443 anggota Satpol PP. Tes ini dilakukan untuk memastikan anggota Satpol PP bebas dari narkoba. Jika ditemukan indikasi penggunaan narkoba, maka pihaknya akan memberikan pembinaan secara intensif. Jika upaya tersebut tidak membuahkan hasil, maka akan dilanjutkan ke proses hukum. Kalau ini kurang minum air putih. Dari pagi saya minum air putih. Ya, terutama dalam rangka mendukung program nasional yaitu P4GN, di mana kami mengadakan sosialisasi ini sekaligus tes urin bekerjasama dengan BNN. Kali ini saya anggap penting ini. Kenapa kami adakan ini setiap tahun? Bagaimanapun juga Satpol PP sebagai penegak perda menyelenggarakan Trantibun Limas untuk mengkondisikan, memberitahukan atau kepingin tahu bahwa anggota Satpol PP ini betul-betul sehat. Petugas BNNK Samarinda menyatakan kegiatan semacam ini sudah dilakukan 2 kali. Mereka pun berharap langkah yang dilakukan Satpol PP ini diikuti oleh instansi lainnya. Hari ini kita sedang melaksanakan kegiatan sosialisasi dan deteksi dini untuk seluruh pegawai Satuan Polisi Pamung Praja Kota Samarinda. Nah, kebetulan ini sudah tahun kedua Satpol PP Kota Samarinda melaksanakan kegiatan P4GN secara rutin dan mandiri. Nah, ini kami sangat berharap besar, tidak hanya Satpol PP saja, tapi instansi pemerintah, seluruh instansi pemerintah di Kota Samarinda juga berperan aktif untuk turut melaksanakan kegiatan P4GN. Dari hasil uji ini, petugas belum menemukan indikasi penggunaan narkoba. BNNK berharap hingga berakhirnya tes tidak ditemukan indikasi narkoba agar tugas para Satpol PP bisa dijalankan dengan baik dan benar. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.